Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Mukhtasar Sirah Ar-Rasul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah taala alaih. Di malam ini kita masuk di halaman ke-83 terkait dengan judul yang baru dari buku cetakan Manaratul Islami. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan judul baru di halaman 83. Kata beliau, Qaulul Walid ibnil Mughirah fil Qur'ani sihrun. Terkait dengan ucapan Al-Walid bin Al-Mughirah fil Qur'an, tentang Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu adalah sihrun, sihir. Al-Walid bin Al-Mughirah, siapa dia? Al-Walid bin Al-Mughirah ini adalah seorang pemuka Quraisy yang dituakan. Dia memiliki anak yang bernama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu panglima perang, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memeluk agama Islam, yang sebelumnya dia banyak membunuhi kaum muslimin. Saat perang Uhud, Khalid bin Walid ini merupakan panglimanya orang-orang musyrikin untuk membunuhi para sahabat kaum muslimin. Tapi Allah berikan hidayah kepada Khalid bin Walid untuk menjadi panglima kaum muslimin dalam peperangan-peperangan berikutnya. Khalid bin Walid, ini bapaknya, yaitu Al-Walid bin Mughirah. Ini seorang pemuka Quraisy. Dan Al-Walid bin Mughirah ini adalah salah seorang yang pernah memprotes mengapa yang diangkat menjadi Rasul itu Muhammad, sementara dia merasa bahwa dirinya lah yang paling pantas untuk menerima kenabian. Selain orang ini adalah tokoh Quraisy, Al-Walid bin Mughirah ini orang yang Allah berikan kelebihan yang sangat banyak, berupa kekayaan, demikian pula anak keturunan yang istimewa. Maka dia memprotes, kenapa enggak dia yang menjadi nabi, menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, orang ini pernah menantang Nabi SAW untuk membacakan ayat Al-Quran. Coba bacakan ayat Al-Quran itu kepada kami, kata beliau, Al-Walid bin Mughirah. Maka Rasulullah membacakan ayat di dalam surah An-Nahl yang masyhur, ayat 90 ya. Dibacakan kepada dia, dan dia mengagumi bacaan Nabi SAW itu. Kata Al-Walid bin Mughirah, aku tidak pernah mendengarkan ucapan seistimewa apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad ini, oleh si Muhammad ini. Kata Al-Walid bin Mughirah, dan aku tidak akan pernah meyakini bahwa ini ucapan manusia, karena tidak akan mungkin ada manusia yang bisa seindah ini mengucapkan lantunan-lantunan ayat-ayat, dan ini tentu bukan manusia yang buat. Di hati kecilnya Al-Walid bin Mughirah ini sudah merasa bahwa itu adalah betul-betul firman Allah, bukan buatan manusia. Tapi itu tadi, yang banyak membinasakan orang-orang dahulu itu kesombongan, gengsi. Termasuk Abu Thalib, gengsi untuk memeluk Islam. Padahal dia paham bahwa Islam itu agama yang terbaik. Jadi kadang gengsi itu banyak hal, jamaah. Ada dari segi keindahan fisik yang Allah berikan, ketampanan, ada dari segi keberanian, ada dari segi kekayaan harta,
ada dari segi keturunan, ada dari segi hal-hal yang lain. Sangat banyak sekali yang mempengaruhi seorang itu memiliki gengsi yang tinggi. Nah, ini sesuatu yang tidak baik. Sejak dulu Allah SWT telah mengingatkan tentang ini. Bagaimana syurul muslimin wal musliman a'azakumullah, itu terkait dengan Al-Walid bin Al-Mughirah. Nanti akan ada perbincangan antara Al-Walid bin Mughirah dengan salah seorang orang yang paling membenci Nabi SAW, yaitu Abu Jahal, yang berkunyah Abul Hakam. Abu Jahal ini kenal ya? Orang ini adalah orang yang paling membenci Nabi SAW. Maka kalau kita lihat ya, di Mekah, di dekat Ka'bah itu ada bekas rumahnya Abu Jahal, itu dijadikan sebagai toilet ya, dalam bentuk penghinaan untuk Abu Jahal itu. Pemerintah membuatnya menjadi tempat untuk orang-orang membuang hajat. Nah, ini Abu Jahal la'natullah alaih. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Ketika Al-Walid bertemu dengan Abu Jahal menggambarkan, ini Muhammad ini tukang sihir, penyair, tukang dongeng, rajulun majnun, orang gila ya. Tetapi kata Al-Walid bin Mughirah, kamu bilang seperti itu, orang-orang tidak akan percaya. Dibilang dia gila, dia waras. Dibilang dia tukang syair, dia orang biasa. Dibilang dia menyebutkan sesuatu yang dusta, yang dia bilang itu realita semuanya. Jadi kata Al-Walid bin Mughirah, kamu gak akan percaya ya. Maka nanti akan disebutkan oleh Syekh perbincangan mereka tentang Rasulullah. Intinya Al-Walid bin Mughirah dia mengatakan bahwa Muhammad itu tidaklah seorang biasa, kecuali dia adalah tukang sihir. Walaupun bukan sihir-sihir kuhan yang melemparkan buhul dan meniup di atas tali-tali, tetapi dia mengatakan bahwasanya Muhammad itu pemecah antara seorang yang bersaudara, seorang suami terhadap istrinya, orang tua terhadap ayahnya, saudara yang satu kepada saudara yang lainnya, dan karib kerabatnya. Nah, ini yang paling cocok yang mereka juluki untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas ya. Yang akan kita bahas ini Al-Walid bin Mughirah, ini ayah dari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Karena Khalid bin Walid ini memeluk Islam. Ini orang yang sangat pemberani ya. Orang yang sangat pemberani. Zaman dulu ada berhala yang jenisnya pohon, bisa berbicara pohonnya karena ada syaitan di dalamnya. Itu habis ditebangi oleh Khalid bin Walid ini atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang pemberani ini. Ya. Ini orang yang sangat pemberani. Baik, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kita enggak bahas tentang Khalid bin Walid. Yang kita bahas di sini adalah bapaknya Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Al-Makhzumi. Baik, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, innal Walid ibn Al-Mughirah jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala iqra' alayya faqara'a alayhi innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba al-ayah. Faqala a'id fa'a'ada faqala wallah inna lahu la halawatan wa inna alayhi la talawatan wa inna a'lahu la muthmirun wa inna asfalahu la mughdiqun wa innahu la ya'lu wa la yu'la alayhi wa innahu la yahtimu ma tahtah wa ma yaqulu hadha bashar. Kata beliau rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas, beliau menceritakan, innal Walid bin Mughirah, sesungguhnya Al-Walid bin Mughirah ini jaa ila Nabi, pernah mendatangi Nabi. Ini usia yang terpaut jauh antara seorang Muhammad dengan Al-Walid bin Mughirah, orang tua ini, Al-Walid bin Mughirah ini. Ya, Rasulullah SAW masih hitungan anak muda saat itu. Awal-awal Islam, ya, di usia yang ke-40 tahun. Ya, 40-an. Masih muda.
Faqala, kata Al-Walid bin Mughirah kepada Nabi apa? Iqra' alai. Coba kau bacakan kepadaku apa yang Allah turunkan kepadamu itu. Coba tes, baca apa wahyu itu. Faqara, akan Nabi membacakan potongan ayat di dalam surah An-Nahl, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Apa artinya itu? Sesungguhnya Allah ya'muru bil 'adli, memerintah kalian untuk melakukan keadilan, wal ihsan, dan melakukan kebaikan, wa ita'idil qurba, dan Allah Azza wa Jal memberi kepada kaum kerabat, ya, memerintahkan kepada kalian untuk memberi kepada karib kerabat. Wa ita'idil qurba, berikan untuk karib kerabat kalian sesuatu yang bisa diberi. Faqala, maka kata Al-Walid bin Mughirah, a'id, coba ulangi lagi. Fa'a'ada, Nabi ulangi lagi, ya, supaya lebih jelas ketika diulangi. Faqala, apa kata Al-Walid bin Mughirah? Wallahi innalahu lahalawah, demi Allah. Ucapan demi Allah itu ucapan yang biasa diucapkan orang Arab, hatta orang kafir sekalipun, ya. Tidak hanya orang-orang Islam saja yang mengucapkan wallah, demi Allah. Jadi jangan heran kita, loh kok wallah, kok demi Allah? Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Karena mereka mengakui, orang-orang musyrikin itu, mereka bukan tidak mengakui Allah itu sebagai pencipta, pengatur, mereka akui itu. Tetapi mereka menjadikan berhala-berhala mereka itu menjadi sesembahan juga. Inilah yang membedakan antara orang yang tauhidnya murni dengan orang yang tauhidnya hanya sekedar pengakuan tentang rububiyah saja, tentang perbuatan Allah, tetapi tentang hakikat uluhiyah dia tidak menerima itu. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi kita tidak heran ya ketika mereka mengucapkan wallah, demi Allah, tidak heran, karena itu biasa. Nah, itu kebiasaannya orang-orang Arab. Makanya orang-orang yang belajar agama, mereka tidak bergampangan untuk bersumpah tentang sesuatu yang tidak begitu besar perkaranya. Kamu sudah makan? Sudah, demi Allah saya sudah makan. Hanya perkara makan, tidak perlu untuk bersumpah. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wahfadhu aimanakum, jaga sumpah-sumpah kalian. Di antara makna menjaga sumpah yaitu tidak bergampangan untuk bersumpah, kecuali perkara-perkara yang memang diperintahkan untuk bersumpah. Seperti orang yang dituduh melakukan zina, maka ketika dia mengingkari perkara itu wajib untuk dia bersumpah. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin. Rasulullah, kalau ada orang yang menuduh, maka yang wajib mendatangkan bukti. Anda menuduh orang zina, harus ada buktinya. Datangkan 4 saksi. Kalau cuma Anda yang melihat sendiri, walaupun melihat dengan mata kepala sendiri, itu tidak akan sah ditegakkan hukumnya di tengah hakim. Kecuali datang 4 saksi. Kecuali datang 4 saksi. Wal yamin 'ala man angkara, dan orang yang mengingkari tuduhan, misalnya ada wanita dituduh dia berzina, kalau dia mengingkari itu, maka dia wajib untuk bersumpah. Nah, ini baru tegak sumpah di sini. Perkara-perkara besar. Kalau perkaranya kecil enggak. Di sini Al-Walid bin Mughirah mengatakan wallahi innalahu lahalawah, demi Allah bacaan ini mengandung kemanisan. Lahalawah, sungguh betul-betul manis, nikmat sekali aku dengar. Tentunya ini dilantunkan oleh Rasulullah dengan nada yang baik, karena Rasulullah SAW itu ketika mengaji, bacaan beliau sangat bagus. Walaupun kita nggak tahu apa makomnya, yang disebut makomnya makom bayati kalau ngaji, atau makomnya makom hijaz, atau makomnya makom nahawan, kita nggak tahu apa bacaan Rasulullah SAW itu jenis apa, dan belum ada itu bayati, nahawan, hijaz, itu belum ada. Rasulullah SAW sudah sejak dulu ya memiliki suara yang bagus ketika mengaji. Mungkin karena ada lantunan yang bagus dari Nabi, ditambah makna yang dibacakan itu sangat meresap. Wa inna alaihi la talawah. Kata beliau, sungguh demi Allah Quran ini dihiasi dengan keindahan. Wa inna a'al muthmir, di atasnya menumbuhkan buah. Wa inna asfalahu lamughdiq, dan di bawahnya mengandung kesegaran. Wa innahu la ya'lu wa la yu'ala alaih, sesungguhnya Quran ini akan terus tinggi dan tidak akan terkalahkan. Ini ucapan Al-Walid bin Mughirah. Wa innahu la yahtimu ma tahtah,
sungguh Quran ini akan menghancurkan apa yang ada di bawahnya. Wa ma yaqulu hadza bashar, dan enggak mungkin ini ucapan manusia. Lihat ya, itu pujian dari Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Tapi ma'asyiral muslimin a'azakumullah, ini enggak menjadikan dia beriman. Kenapa? Kesombongannya tadi. Wa fi riwayat, disebutkan juga dalam riwayat, wa balagha dzalika Abu Jahlil, sampailah berita kepada Abu Jahal. Abu Jahal ini juga seorang tokoh juga ya, bukan orang biasa ini. Orang tokoh yang dituakan, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal ini ada ikatan hubungan kekeluargaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia saudara dari Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pamannya Abu Jahal ini. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah, ya. Abu Jahal mendengarkan bahwa Al-Walid bin Mughirah, ya, memuji Al-Quran, ucapan Rasulullah. Fa'atahu, dengan emosi dia datang kepada Al-Walid bin Mughirah. Mereka sekongkol ini, mereka satu pemahaman, ya kan? Tentunya bertentangan dengan pemahaman Nabi. Tapi karena Al-Walid bin Mughirah ini telah terkesima dengan Al-Quran dibacakan oleh Nabi, disuruh ulang, kemudian tambah terkesima dia, maka dia memuji Al-Quran itu. Di hati kecilnya dia sudah menerima itu, tetapi kesombongan tadi tidak membuat dia beriman. Maka sampailah berita bahwa Al-Walid bin Mughirah memuji-muji itu sampai ke Abu Jahal. Fa'atahu, Abu Jahal mendatangi Al-Walid bin Mughirah. Faqala ya ammi, kata Abu Jahal, wahai pamanku. Dia sebut dengan paman, berarti yang mana lebih tua? Tentunya Al-Walid bin Mughirah, orang tua ini, ya. Atasan dia, atasannya Abu Jahal. Abu Jahal ini orang yang suka menyiksa Nabi, ya. Tetapi ada atasannya lagi, Al-Walid bin Mughirah. Apa kata Abu Jahal? Ya ammi, wahai pamanku, inna qaumaka yuriduna ayyajma'u laka mala. Wahai pamanku, sesungguhnya kaummu, pengikutmu, orang-orang Quraisy yang banyak menjadi kaum musyrikin ini, penyembah-penyembah berhala ini, mereka ingin mengumpulkan uang-uang mereka dan dikasih untukmu. Kenapa engkau mau mengikuti agama Muhammad itu? Kok engkau puji? Kalau memang engkau butuh uang, kami siap untuk kumpul uang kami akan kasih untuk engkau. Qala, kata Al-Walid, walima, memangnya kenapa? Qala, kata Abu Jahal, ataita Muhammadan, aku tahu engkau telah mendatangi Muhammad, litu'awwidha mimma qibalah, untuk mengikuti ajarannya. Maksudnya sampai berita, tapi salah paham ini, ya. Al-Walid enggak ikut ajaran Nabi, tetapi Al-Walid bin Mughirah ini hanya terkesima. Hati kecilnya sudah menerima itu, tetapi memang kesombongan. Aku tahu, kata Abu Jahal, engkau telah datangi Muhammad dan engkau ingin mengikuti ajarannya. Qala qad alimat Quraisyun anni min aktsariha mala. Kata Al-Walid bin Mughirah, kok kamu bicara seperti itu? Kok kamu ngomong begitu? Sungguh alimat Quraisyun, kata Al-Walid bin Mughirah, sesungguhnya orang-orang Quraisy alimat, mereka mengetahui, anni min aktsariha mala, uangku lebih banyak daripada uang mereka. Apa maksudnya itu? Kalau andai kata pun kalian kumpul duit untuk memberikan uang kepadaku, itu enggak terasa untukku, uangku lebih banyak. Ini kata Al-Walid bin Mughirah. Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, qala faqul fihi qawlan yablughu qaumaka annaka munkirun lahu. Kata Abu Jahal, kalau memang begitu ya memang begitu. Mau dibilang dia enggak ada duit, kalian kumpul duit kalian juga, itu enggak terasa kalau dikasih uang dia lebih banyak, ya kan? Maka kata Abu Jahal, faqul fihi qawlan, kalau begitu sampaikan kepada kaummu, annaka munkirun lahu, bahwa engkau memang tidak setuju dengan apa yang diucapkan oleh Muhammad dan hoax yang tersebar ini. Karena engkau tersebar di tengah-tengah orang-orang Quraisy, engkau telah ngikutin ajaran Muhammad, memuji-muji Al-Quran, ya kan? Maka mereka mengatakan, maka kata Abu Jahal, kalau gitu umumkan bahwa engkau mengingkari itu. Qala madza aqul, kata Al-Walid, apa yang harus aku ucapkan? Fa wallah ma fikum a'lam bi asy'ari minni.
Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kata Al-Walid radhiyallahu kata Al-Walid bin Mughirah ini, ya, Al-Walid bin Mughirah ini, tidak ada yang kalian ketahui yang mengalahkan pengetahuanku tentang syair-syair Arab. Ya. Ilah, ini perbincangan mereka berdebat. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain disebutkan annal Walid bin Mughirah qala lahum qad hadara al-mausim. Disebutkan dalam riwayat lain ma'asyiral muslimin a'azzakumullah bahwasanya Al-Walid bin Mughirah ini, ya, qala lahum, pernah berkata kepada mereka, ya, kepada orang-orang Quraisy, perkumpulan orang Quraisy, ya, wa qad hadara al-mausim, pada saat musim haji, sataqdamu alaikum wufudul arab min kulli janib, ya, akan datang kepada kalian penyerahan wewenang dari bangsa Arab dari segala penjuru negeri. Ini kata beliau kepada orang-orang Quraisy. Wa qad sami'u bi amri sahibikum, dan sungguh mereka telah mendengar dari perkara sahibikum, sahabat kalian ini, yaitu Nabi Muhammad ini. Fa ajmi'u fihi ra'ya, maka satukanlah pendapat kalian, wala takhtalifu, janganlah kalian berdebat. Fayukadzibu ba'dukum ba'dha, jangan sampai kalian saling mendustakan satu sama lain. Faqalu anta faqul qala bal qalu. Faqalu, kata mereka orang-orang Quraisy kepada Al-Walid, fa anta faqul, kamu juga bilang seperti itu. Faqala bal qulu, ya, kata Abu Jahal, bal qulu, kalau begitu engkau saja yang mengatakan. Wa ana asma', aku hanya dengarkan saja. Qalu nakul kahin, ya, ketika Al-Walid bin Mughirah ini mengatakan, mana kalian menyebut laki-laki ini Nabi Muhammad ini, kata Al-Walid bin Mughirah, kalian saja, terserah mau panggil dia apa, aku cukup mendengar apa yang nanti kalian akan panggilkan untuk Nabi Muhammad ini. Naqulu kahin, kata Abu Jahal dan kawan-kawannya ini, orang-orang Quraisy ini, kahin. Bagaimana kalau kita panggil Muhammad ini dengan sebutan dukun saja? Kahin itu dukun artinya. Seperti hadis Nabi, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kufira bima unzila ala Muhammad faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ya, dalam riwayat lain disebutkan lam tuqbal salatuhu 40 yauman. Siapa yang mendatangi kahin, dukun, aw arraf, atau seorang peramal, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia benarkan apa yang jadi ucapan dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dalam riwayat lain disebutkan lam tuqbal salatuhu 40 yauman, enggak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Ya udah, kata Abu Jahal, nanti kalau datang orang-orang ramai dari seluruh penjuru negeri berhaji di musimnya, kita akan panggil dia dengan sebutan kahin, dukun. Qala ma huwa bi zamzamatil kuhan wala saj'ihim. Kata Al-Walid bin Mughirah, bagaimana mungkin kalian menyebut dia dengan kahin, dukun, sementara dia tidak memiliki zamzamatil kuhan, mantra-mantra perdukunan, wala saj'ihim, tidak punya sajak-sajak ucapan-ucapan dukun. Dukun itu kan ada mantra-mantranya, ya, yang kita tahu kan abrakadabra saja. Tapi bukan cuma itu, ada mantra-mantranya, bacaan-bacaan yang diajarkan oleh syaitan. Itu kalau dibaca, itu memanggil syaitan, itu memanggil syaitan, sehingga syaitan itu mendengarkan mereka pujian-pujian terhadap syaitan, ya, sehingga di antara manusia itu Allah menyebutkan dalam surah Jin, ada yang meminta bantuan kepada para jin melalui perantara para dukun ini. Fazaduhum rohaqa, sehingga syaitan-syaitan ini, jin-jin kafir ini semakin songong, ya, karena banyak yang puji dia, manusia-manusia yang jahil, nggak mengerti agama. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kata Al-Walid, bagaimana Abu Jahal? Kalian sepakat untuk menyebut dia sebagai kahin, dukun, tapi dia nggak punya sajak-sajak mantra-mantra. Qalu naqulu majnun. Dahlah kalau gitu kita bilang saja dia majnun, orang gila. Ya. Orang Pongoro, orang Makassar bilang. Bagaimana sepakat kita menyebut dia orang gila saja? Qala wa huwa bimajnun. Kata Al-Walid, bagaimana bisa kalian panggil dia dengan laki-laki yang gila sementara dia bukan orang gila? Laqad ra'ainal junun wa 'arafnah. Sungguh kita telah melihat bagaimana itu yang dikatakan gila, dan kita telah mengetahui apa itu kegilaan.
Fama huwa bi khanqih wala waswasatih wala takhalujih. Disebutkan 3 kondisi orang gila. Dia enggak gila kayak gini, enggak gini, enggak gini, enggak gini. Disebutkan 3 kondisi kegilaan saat itu dikenal. Orang gila itu punya gini-gini. Kalau kita misalnya orang gila itu yang enggak ngerti pakai pakaian, orang gila itu yang keliling di jalanan, yang enggak ngerti apa tujuan hidupnya. Orang gila itu yang bicara-bicara sendiri. Itu kan kondisi-kondisi orang gila. Di bangsa Arab juga ada kondisi-kondisi orang gila yang dikenal. Kalau dia begitu, gila itu. Kalian bilang dia gila, nggak punya ciri-ciri kegilaan. Kalau naqulu syair, kalau gitu kita bilang aja dia tukang syair. Ya, tukang syair nih banyak orang-orang suka melamun. Ya, suka apa? Sikit-sikit ada masalahnya langsung lantunkan syair. Suka ngelantur, kata orang Jawa. Suka apa namanya? Ya, dimaklumi seorang penyair. Ya. Kalau gitu kita bilang aja dia tukang syair. Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, qala ma huwa bisyair. Dia juga bukan orang syair. Dia bukan seorang penyair. Kata Al-Walid bin Mughirah, laqad 'arafna syi'ra. Kita tahu apa itu syair. Zajarahu wa hazajahu wa qaridahu wa maqdudahu wa mabsutahu. Kita tahu syair itu ada timbangan-timbangannya, disebutkan istilah-istilah syair ya, yang kita juga enggak paham ini. Ya. Ada namanya Bahrul Rojas, Bahrul Basit, timbangan-timbangan syair disebutkan. Tapi enggak. Kata Al-Walid bin Mughirah, aku ini lebih pandai ahli syair. Tapi yang diucapkan dia itu bukan syair. Qalu naqulu sahir. Kalau begitu kita bilang aja dia tukang sihir. Tukang sihir. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, dukun itu arraf. Biasa dia identik dengan meramal. Ada benda hilang, di mana hilangnya? Oh di sini. Siapa yang curi? Oh si fulan bin fulan misalnya. Itu namanya kahin. Arraf. Kapan kiamat? Dia meramal. Tapi kalau sahir ini biasanya yang melemparkan sihirnya dan ma'asyiral muslimin a'azzakumullah yukhayyal. Orang yang kena sihir itu akan menghayal karena yang cuma ngelihat cuma dia saja, orang lain enggak ngelihat. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kalau gitu udahlah kita sebut aja dia tukang sihir. Qala wa ma huwa bisahir. Kata Al-Walid bin Mughirah, mau dibilang tukang sihir juga enggak cocok. Laqad ra'ayna as-sahara wa sihrahum fama huwa bi'aqdihim wala naftihim. Dan kalau mau dikatakan dia seorang tukang sihir, kata Al-Walid bin Mughirah, kita tahu dan kita paham bagaimana tukang sihir itu bekerja. Sedangkan Muhammad ini fama huwa bi'aqdihim, dia enggak punya akad, buhul-buhul yang terikat, karena penyihir itu dikenal dia mengikat tali menjadi buhul-buhul, ikatan-ikatan. Wala nafsihim, dan dia tidak punya nafas. Nafas itu ludah-ludah kecil yang ditiup-tiupkan di buhul-buhul yang sudah diikat-ikat oleh penyihir. Permainannya begitu, dan itu dilakukan di subuh hari ya, ketika manusia tidur. Makanya kondisi manusia tidur itu kondisi lemah. Makanya bentengi diri kita sebelum tidur. Karena tubuh yang lemah akan lebih mudah diganggu oleh syaitan. Nah, penyihir-penyihir itu melemparkan sihir mereka itu di waktu subuh. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Maka enggak, kata Al-Walid, enggak cocok. Qalu fama huwa naqulu ya Aba Abdi Syam. Ya sudahlah, kata Abu Jahal. Terus kita harus panggil dia apa, wahai Abu Syam? Abu Syam sini ya, nama-nama mereka ini, nama-nama orang-orang dulu itu suka sekali menyandarkan nama kepada makhluk. Karena antara mereka mempertuhankan matahari. Abdus Syams apa artinya? Hambanya matahari. Ada di sini yang ikut taklim namanya Abdus Syams, ganti ya, hamba matahari. Berarti dia mempertuhankan matahari. Nah, ini kunyahnya Al-Walid bin Mughirah. Kata Abu Jahal, kalau gitu apa kita harus panggilkan dia? Qala ma naqulu min syai'in min hadza illa urifa annahu batil. Kata beliau Al-Walid bin Mughirah, tidaklah kita ucapkan begini-begini kecuali semua itu batil. Kamu bilang ini enggak juga, kau bilang gila enggak cocok, kau bilang penyihir, penyair, tukang dusta dan semuanya itu enggak cocok. Karena semua istilah yang tadi itu semuanya batil, terbantah. Enggak percaya orang kalau kita panggil itu. Kita bilang dia gila, dia pintar. Bilang dia pendusta, dia jujur. Bilang dia khianat, dia amanah. Orang enggak percaya nanti. Wa inna aqrabal qaul an taqulu sahirun yufarriqu bainal mar'i wa akhihi.
mungkin lebih cocok untuk kita menyebut dia sahir, penyihir, tapi bukan penyihir yang pakai buhul-buhul mantra-mantra. Tapi lebih cocok kita panggil Muhammad ini sahir, yufarriqu baina akhihi wa ikhwatihi, bainal mar'i wa akhihi, yaitu seorang penyihir. Penyihir tadi itu apa? Yang bisa membuat orang itu menghayal, ya, bisa membuat orang itu terbakar, bisa membuat orang itu menjadi apa? Yufarriq, terpecah hubungan antara dia dengan saudaranya. Lebih cocok lah, karena gara-gara Muhammad ini pecah persaudaraan kita, pecah persaudaraan kita. Lebih cocok kita panggil dia sahir, yufarriqu bainal mar'i wa akhihi wa bainal mar'i wa zawjihi, atau kita katakan dia pemecah antara seorang suami dengan istrinya, istri dengan suami, pasangannya. Wa bainal mar'i wa ashiratihi, atau lebih cocok kita sebut dia dengan penyihir yang memecahkan hubungan antara seseorang dengan karib kerabatnya. Fatafarraqu anhu bidzalik, setelah itu bubar mereka. Orang-orang Quraisy bubar dengan kesepakatan panggilan itu. Dah sepakat kita itu sajalah, ini orang pemecah belah. Faja'alu yajlisuna linnas, maka mereka ya menjadikan manusia-manusia berkumpul. La yamarru bihim ahadun illa hadzaruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah orang-orang kafir Quraisy ini, Abu Jahal dan konco-konconya ini, kumpul dan berjumpa dengan manusia kecuali mereka akan memperingatkan tentang bahayanya si Muhammad, bahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ragatu ma'asyiral muslimin a'azakumullah, disebutkan oleh Syekh fa anzalallahu taala fil Walid bin Mughirah. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat khusus untuk Al-Walid bin Mughirah ini tentang kesombongan dia. Ya, hati kecilnya menerima, tetapi dia tidak menerima ajaran Nabi SAW itu. Disebutkan dalam surah Al-Muddathir ayat 11 sampai ayat 26. Ini ayat turun, ya, tahdzir untuk Al-Walid bin Mughirah. Allah turunkan ayat langsung supaya menjadi pelajaran. Kata Allah apa? Dalam ayat yang ke-11, karena diceritakan 11 sampai 26. Darni wa man khalaqtu wahida. Allah katakan, biarlah aku yang bertindak terhadap apa yang telah aku ciptakan sendiri. Maksudnya apa? Sudahlah, tentang Al-Walid bin Mughirah ini, aku yang cipta, biarlah aku yang bertindak, kata Allah. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Di buku tidak disebut ya, karena disebutkan ila qaulihi sa'uslihi saqar, sampai di situ. Tapi kita bacakan ayatnya. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Aku telah berikan untuk Al-Walid bin Mughirah itu kekayaan yang melimpah. Ini orang kaya raya ini, bukan orang miskin. Wa banina syuhuda. Aku berikan kepadanya anak-anak yang selalu bersamanya. Kasih anak-anaknya itu selalu sama dia. Wa mahattu lahu tamhida. Dan aku beri kelapangan hidup seluas-luasnya. Hidupnya enak, anaknya banyak, selalu ada, kelapangan hidup, kaya raya, nikmat semuanya. Thumma yatma'u an azid. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. Artinya apa? Tamak. Tahu tamak? Rakus. Udah Allah kasih tapi masih serakah. Ini Al-Walid bin Mughirah. Kalla innahu kana li ayatina anida. Allah katakan tidak bisa, sekali-kali tidak. Innahu kana li ayatina anida. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami Al-Quran. Sungguh dia telah menentang ayat-ayat kami Al-Quran. Bagaimana bisa mau minta tambah? Rakus. Padahal menentang ayat Al-Quran. Hati kecil menerima tapi kesombongan. Sa'urhikuhu sa'uda. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang sangat susah. Akan aku susahkan hidupnya, kata Allah. Innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia telah memikirkan, fakkara. Sesungguhnya dia telah memikirkan wa qaddar, dan telah menetapkan apa yang ditetapkannya. Maksudnya apa? Dia bukan enggak tahu Muhammad itu benar. Dia sudah memikirkan dan memang benar. Tetapi dia yang pilih jalan hidupnya sendiri. Paham ini? Sama dengan Abu Thalib. Dia bukan tidak tahu Nabi Muhammad itu adalah ajarannya yang benar. Tahu, tapi faqaddar. Dia yang telah menetapkan nasibnya sendiri di akhirat. Kesombongan. Faqutila kaifa qaddar. Maka celakalah dia. Bagaimana bisa dia menetapkan, kata Allah. Tsumma qutila kaifa qaddar. Sekali lagi kata Allah, celaka dia. Bagaimana dia bisa menetapkan hidupnya? Bagaimana bisa menakdirkan kehendak yang baik sementara takdir dari sisi Allah? Allah katakan tsumma nazar. Kemudian dia merenung, memikirkan, nyesal di penghujung ayatnya.
Tsumma abasa wa basar, lalu wajahnya masam dan cemberut. Paham antum? Orang-orang yang menentang ajaran Allah itu dalam keadaan dia tahu di akhirat dia akan menyesal, wajahnya cemberut, masam, karena dia telah memilih keburukan untuk dirinya. Tsumma adbara wastakbar, itu disebabkan karena dia berpaling dan menyombongkan diri. Samalah orang zaman sekarang, dikasih nasihat paham dia yang benar itu ini, cuma karena takut ditinggal pengikutnya. Ini kalau saya bilang kebenaran itu seperti ini, habis sudah, tidak ada yang ikut kajian saya. Semua orang akan unfollow akun saya. Bayangkan itu, rugi dia, nggak dapat AdSense lagi, ya, habis pengikutnya. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah, Allah katakan tsumma adbar wastakbar, itu gara-gara dia sombong. Faqala inna hadza illa sihrun yu'thar, lalu dia berkata, Al-Quran ini hanya sihir yang dipelajari oleh orang-orang dahulu. Ya, inna hadza illa qaulul bashar, mereka mengatakan sesungguhnya Quran ini hanya ucapan manusia. Tadi sudah terima, tapi tiba-tiba dia mengatakan ini hanya ucapan manusia. Kemudian Allah mengatakan ayat 26, sa'uslihi saqar, kelak kami akan masukkan Al-Walid bin Mughirah dan orang yang memiliki sifat seperti ini ke dalam neraka Saqar. Lalu Allah bertanya, wa ma adraka ma saqar, tahukah kamu neraka Saqar? La tubqi wa la tadar, neraka Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Artinya apa? Yang masuk enggak punya bekas. Lawahatun lil bashar, yang bisa menghanguskan kulit manusia. Alaiha tis'ata ashar, di atasnya ada 19 malaikat yang menjaga. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum, dan seterusnya. Ini ma'asyiral muslimin, ayat khusus ini menceritakan tentang Al-Walid bin Mughirah. Kita harus paham, tidaklah orang-orang yang Allah tetapkan kisah kehidupan mereka di Quran kecuali punya kisah istimewa. Apakah pujian yang istimewa atau azab yang istimewa yang harus diketahui manusia sampai akhir zaman. Abu Lahab sampai ada ayat khusus, surah khusus, surah Al-Lahab. Al-Walid bin Mughirah tidak ada surat khusus, Allah sebutkan dalam surah Al-Muddathir, tapi ayatnya panjang sekali. Ya, lebih panjang daripada surah Al-Lahab. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kemudian kata beliau, nazala fi nafar alladzi kanu ma'ahu yusannafuna al-qawla fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi ma jaa'a min 'indillah alladzina ja'alul qur'ana 'idhin ay asnafan. Adapun orang-orang yang bersama Al-Walid yang mereka menyebut Rasul dengan sebutan Rasul, ada juga yang percaya bahwa Muhammad itu adalah dia Rasul, sehingga turunlah ayat alladzina ja'alul qur'ana 'idhin, yaitu orang-orang yang mereka telah menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi, ya, ay asnafan, yaitu menjadi kelompok-kelompok. Wa kanu yas'aluna Rasulullah SAW al-ayat, pernah juga di antara mereka orang Quraisy ini ada yang meminta mukjizat kepada Nabi, minta ayat. Ayat itu artinya tanda-tanda kekuasaan. Kalau memang kau Nabi, datangkan mukjizatmu. Faminha ma ya'tihimullahu bihi li hikmatin aradaha Allah subhanahu, sebagian permintaan mereka itu ada yang dipenuhi oleh Allah untuk suatu hikmah yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minta mukjizat, Allah tampakkan mukjizat. Dan di Muhammad ini mukjizat yang paling nampak, ya. Dari penyusuan saja sudah nampak mukjizat seorang bayi yang luar biasa. Belum lagi kalau beliau berjalan, pohon-pohon akan menaungi beliau dengan ranting-rantingnya, awan-awan akan datang melindungi beliau dari teriknya matahari. Itu disaksikan oleh orang banyak, itu mukjizat Rasulullah SAW ini. Wallahu alam, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Al-Walid bin Mughirah ini yaitu tinggalkan kesombongan. Di antara sifat kesombongan itu jamaah, menolak kebenaran ketika diberikan nasihat, ya. Oleh karena itu ketika Nabi SAW mendefinisikan tentang kesombongan, kata Nabi, al-kibr, kesombongan itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang yang memberikan nasihat kebenaran. Orang memberikan nasihat kebenaran, berarti terima lapang dada. Nasihat itu pahit seperti obat, tapi harus kita ambil untuk kita sembuh, harus kita terima dengan berlapang dada. Kalau kita salah, istighfar kepada Allah. Tidak perlu untuk mensucikan diri kita, mencari 1001 alasan untuk membela, menjaga kehormatan kita. Na'udzubillah, kesombongan. Lebih parahnya lagi, dia memalukan dan merendahkan orang yang telah berupaya untuk meluruskan dia dari
dari jurang kebinasaan, kekeliruan tadi. Hadza huwa wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.